di situ banyak belajar terutama tentang public speaking. Yang paling Liza kesel tuh ada yang minta tolong joki skripsi. Yang paling memotivasi itu umur orang tua sih. Liza mulai bantu mama jualan tuh dari SMP. Apapun pekerjaannya pasti ada risiko. Welcome back podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Halo Palkomters, ketemu lagi saya Meita ya, host biasanya ya. Sudah berapa minggu ini kita nggak ketemu nih. Kali ini kita kembali mengundang narasumber spesial untuk mencari inspirasi yang bisa menjadi motivasi untuk Palkomters untuk kedepannya ya. Dan kali ini tamu spesial kita itu ada Nurhaliza. Halo. Oke, halo Nurhaliza. Halo Mbak Meta. Boleh kenalan dulu nggak nih sama Palkomtersnya nih? Oke, jadi perkenalkan, nama saya Nurhaliza Apriliani, bisa dipanggil Liza. Saya siswa Palkomtek angkatan ke-29. Oke. Berarti Palkomtek yang jurusan profesional 1 tahun ya programnya ya. Angkatan ke-29 ya. Mungkin udah beberapa Palkomters yang sudah kenal ya sama Nurhaliza yang biasanya pernah jadi host juga di talk show kita ya, talk show Mimpi. Nah, kali ini kita mau ngulik inspirasi dari Liza. Nggak apa-apa ya manggilnya Liza aja ya. Oke, Liza sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk belajar di Palkomtek, terus persiapan untuk lanjut ke kuliah dan lagi kerja juga. Lagi kerja. Berarti lagi kursus, mau persiapan kuliah, kerja juga ya. Keren banget ya. Oke, nah Nurhaliza ini siswa berarti sudah triwulan keberapa? Sudah triwulan keempat Mau ya. Akhir. Di akhir. Berarti bentar lagi tuh magang ya. Magang. Oke. Nurhaliza boleh nggak sih sharing nih, kan Nurhaliza sudah lulus dari tahun 2022 ya. Berarti ini 1 tahun setelah kelulusan. Kenapa sih Nurhaliza pilih Palkomtek nih setelah lulus SMA? Oke, sebenarnya awalnya itu sebenarnya nggak kepikiran, tapi mama tuh dari sebelum lulus sebenarnya sudah nyaranin Palkomtek aja tuh 1 tahun biar bisa langsung kerja gitu. Tapi Liza masih kekeh mau kuliah. Cuman memang tahun kemarin tuh belum rezekinya. Jadi karena belum rezekinya tuh jadi oke lah Liza coba untuk ke Palkomtek. Awalnya sebenarnya Liza tidak tahu apa dia pelajarannya dan lain-lain. Setelah tahu belajar komputer jadi malah seneng gitu ya. Sebelumnya emang sudah pernah seneng sama komputer atau memang baru cobanya di Palkomtek aja? Dari dulu emang seneng karena ayah dari kecil memang sudah ngajarin komputer. Emang ayahnya senang komputer juga ya? Oke. Berarti memang sebelumnya sudah ada basic-basic lah ya kalau komputer. Nah, di program profesional 1 tahun Nurhaliza belajar apa aja sih? Udah banyak sekali sih. Seperti kalau triwulan pertama mungkin Word dan lain-lain. Terutama yang paling Liza seneng itu belajar Adobe Flash. Kenapa tuh? Seneng tuh kenapa tuh? Nggak tahu sih, pelajaran lebih enjoy, kayak memacu kita untuk biar lebih kreatif gitu. Berarti dari sekian pelajaran dipelajarin itu berarti emang senangnya edit gitu ya, animasi ya. Oke. Nah, Nurhaliza ini kan salah satu tim roadshow juga nih ya. Kita sharing-sharing nih Nurhaliza. Kan hampir mau 1 tahun nih, pengalaman apa sih yang Nurhaliza nggak mungkin terlupakan lah pokoknya yang di Palkomtek apa nih? Pengalaman yang paling tak terlupakan ya bener sih pas roadshow ya. Kenapa tuh? Karena pas roadshow tuh apa ya, di situ banyak belajar terutama tentang public speaking. Apalagi pas latihannya itu banyak kabur-kaburan. Iya, terus tuh apa ya, pokoknya tuh seru lah, apalagi kan barengan sama kawan-kawan. Bisa belajar ngobrol depan wong tuh tidak mudah aja. Benar-benar. Berarti memang kayak sosialisasi gitu ya, ketemu orang-orang baru ya. Kalau misalnya di Palkomtek kan ya sudah hampir 1 tahun nih Liza,
selain Adobe Flash ya, itu kan materi yang paling Liza sukai nih. Iya. Terus kira-kira apa sih selain dari disuruh dari orang tua nih ya? Terus juga ada basic komputer. Selain itu alasan Liza, oke deh aku mau di Palkomtek, karena kan kata Liza kekeh mau kuliah kan. Iya, Nah, kenapa bener. tuh? Karena juga Liza pikir nih kalau kuliah kan memang tujuannya untuk nyari kerja. Mm-mm. Jadi apalagi Palkomtek itu slogannya Jalur cepat jalur dapat cepat kerja. dapat kerja. Jadi Liza pikir oke lah, mungkin kalau misalnya takdir Liza bukan kuliah, mungkin dapat kerja, karena kan sukses nggak harus kuliah gitu. Oke, keren ya. Berarti memang Liza pertamanya nih ya, memang maunya kuliah tapi orang tua nanti dulu gitu ya. Oke, dan pilihnya program profesional 1 tahun ya. Jadi buat Palkomters yang belum tahu ya, program profesional 1 tahun ini program belajar 1 tahun ya, udah setara sama D1 yang di Palkomtek Opimol itu belajar 13 materi. Salah satunya yang kata Liza tadi ya, ada Flash. Dan sebenarnya kegiatan roadshow itu salah satu kegiatan yang bisa membantu teman-teman yang nanti dipilih ya, yang berpotensi untuk ikut gabung ke tim sosialisasi gitu. Jadi benar di roadshow itu kita diajarin untuk public speaking, terus juga gimana cara kita bersikap, ya kan? Dan yang ngajarin itu Mbak Meta. Aduh, ya karena Mbak sendiri sih memang alumni roadshow juga ya, jadi bisa di posisi ini sekarang karena memang alumni juga tim roadshow. Jadi kita kurang lebih mengalami hal yang sama ya. By the way, kalau boleh Liza tanya boleh? Boleh. Pengalaman yang paling berkesan pas Mbak roadshow itu apa, Mbak? Selama kita roadshow ya, tim Iya, roadshow Mbak. kita. Hal yang paling berkesan itu selama di perjalanan sih. Mungkin Liza juga ngerasa hal yang sama ya. Kita di jalan itu kayak apa ya? Kita di jalan mungkin jauh ya perjalanan, tapi nggak terasa jauh karena kita santai, nyanyi-nyanyi, ngobrol. Dengerin Dan lagu. itu mungkin momen yang tidak terlupakan ya, karena nggak setiap hari juga kita ngalamin. Terus juga ingat hujan-hujan waktu itu ya, roadshow hujan-hujan, Kejar-kejaran. iya kejar-kejaran. Itu apa ya, momen yang tidak terlupakan ya. Apalagi kalau misalnya kita ke sekolahnya responnya siswa-siswanya baik, welcome, itu sumpah rasanya memang Asik, menyenangkan banget itu. Jadi momen yang paling berkesan itu sih, momen kita lagi sama-sama Sama-sama, makan di jalan ya. Itu yang nggak terlupakan sih, apalagi pas kita jalan ke arah Pampangan itu ya, ada sapi-sapi Sapi-sapi. ya, kayak udah sungai-sungai. Itu kan momen-momen yang nggak terlupakan ya. Bener sih, Mbak. Oke, kita lanjut ya. Iya. Liza, tadi katanya kan tahun kemarin gap year ya, berarti ya. Terus pilih ke Palkomtek Opimol karena Kerja. Liza maunya cepat dapat kerja ya, iya, karena kan zaman sekarang komputer ya yang paling banyak paling dicari banyak itu yang bisa komputer ya. Nah, Liza sekarang kuliah kan, nah Alhamdulillah. baru mau masuk ya, lagi persiapan Lagi kuliah, persiapan terus kuliah. juga kerja juga. Nah, kerja apa tuh Liza? Kalau sekarang itu kayak ngeprint, fotokopi. Ada kalau misalnya orang di sana tuh minta tolong editin, editin. Tapi yang paling Liza kesel tuh ada yang minta tolong joki skripsi. Ada ya, ada joki skripsi ya. Padahal Liza tuh kan sudah ada tulisan di sana tidak nerima joki skripsi, tapi masih kayak gitu. Masih ada ya. Oh, berarti ini kan usaha sendiri ya? Berarti ya. Berarti ini nih Liza buka tempat fotokopian sendiri ya. Salah satunya ya dari belajar tadi ya, belajar komputer tadi. Itu berarti manfaatnya sudah Liza buktikan langsung ya. Bisa langsung buka usaha tuh teman-teman ya. Jadi memang perlu skill berarti kan? Perlu banget, Mbak. Karena emang benar-benar rata-rata itu, contohnya aja dari SD, SMP, SMA. Biasanya tuh ada kan pasti admin gitu. Pentingnya belajar editing gitu kan. Iya. Apalagi kalau misalnya kita belajar editing itu mampu membantu kita melatih kreativitas ya. Kita mungkin banyak orang yang bisa edit tapi belum tentu mereka bisa memanjakan mata lah ya. Nah, Liza, umurnya berapa sih Liza? Sekarang umur 19.
masuk 19. Masuk 19. Di 19 tahun ini apa sih yang memotivasi Liza sampai Liza harus pokoknya aku kayak gini-gini gitu? Ada nggak sih apa yang paling memotivasi? Yang paling memotivasi itu umur orang tua sih. Umur orang tua. Kenapa tuh? Coba jelasin dulu. Karena ya pasti nggak selamanya kita pasti sama orang tua gitu. Pasti ada saatnya kita kayak hidup dewe, berkeluarga dan lain-lain, dan tidak harus yo sama orang tua lah. Jadi belum lagi ayah pensiun, mama tidak begawe, apalagi lah sudah sakit-sakit, itu jadi yang bikin Liza motivasi biar oh berarti mulai dari sekarang tidak harus nunggu age-age. Nah itu sih. Oke, berarti memang yang motivasi terutama itu memang orang tua ya. Bener. Sebagai anak ya kita pasti ibaratnya nggak mau nyusahin orang tua ya. Nah terus kata-kata atau yang paling Liza ingat nih, pokoknya kalau misalnya mulai nyerah Liza ingat kata-kata itu, ada nggak? Yang paling kalau lagi nyerah kata-katanya mungkin cuman mulailah sekarang gitu. Cuman itu aja sih, mulailah sekarang gitu ya. Liza pernah overthinking nggak sih? Overthinking, Liza itu salah satu orang yang paling overthinking ya. Apa yang paling beroverthinking? Yang paling buat overthinking tuh gak tau mbak ya, ninggal ekspresi bang Bay juga lah sudah overthinking ya. Misalnya kayak gimana? Misalnya Liza ngelakuin kesalahan misalnya kesalahan tuh misalnya ada sengaja nyenggol dia, tiba-tiba dia ngerengut. Nah, wong itu marah ada sih, cak itu nah palingan. Kalau mbak pernah ada sih mbak rasa ini tuh? Sebagai manusia ya overthinking ya pasti. Pertama kalau misalnya yang paling dipikirin kayak kok kita gini-gini aja, kok orang lain lebih maju, kok orang bisa kayak gini, kok kita masih stuck di tempat. Nah balik lagi pasti mungkin dari sebanyak kegiatan dalam satu hari ya, mungkin kita pernah ya terbesit overthinking, terus kita memperbanyak kegiatan biar gak overthinking. Tapi ada satu masa saat kita sendirian kita overthinking tuh, pasti yang dipikirin kenapa kayak gini, kenapa gini. Nah kalau mbak sendiri sih untuk nyikapinnya ya, kalau mbak karena belum ketemu jawaban dari overthinkingan itu, mbak lebih milih buat memperbanyak kegiatan. Jadi kalau misalnya pulang kerja nambah-nambahin kegiatan lah, jangan sampai ada 1 menit pun kita sia-siain kosong gitu kan. Karena kalau kita sudah kosong pikiran itu kemana-mana. Benar. Itu sih kalau mbak sih overthinking ya maksudnya wajar lah ya. Kalau misalnya pernah terpikir kok kita kayak gini sih, orang lain kok mudah banget gini-gini kan, itu mungkin pernah terbesit sih. Terus benar kata Liza tadi juga ya, kalau misalnya kita itu saingannya sama umur orang tua kan, jadi pasti terbesit kan gimana caranya sukses. Pasti sebagai anak pengen banggain orang tua dong ya. Banget. Liza anak keberapa? Anak keempat dari 6 saudara. 4 dari 6 saudara, berarti ada 2 saudara lagi di bawah ya. Oke, itu masih sekolah semua? Masih sekolah. Sekolah. Yang itu yang jadi pikiran sih. Oh jadi pikiran. Kenapa jadi pikiran? Ya karena kan ya contoh yang tadi kayak ayah sudah pensiun kan, sudah tua, Ayu juga masih nganggur. Jadi kan pikir gimana kan nanti, apalagi kan SPP sekarang besar kan, jadi itu sih yang jadi pikiran. Jadi Liza coba buka usaha sendiri dari itu skill tadi ya, jualan online. Keren. Jualan apa nih jualan onlinenya? Lebih ke buket, walaupun memang lagi sepi sih sekarang kan, karena memang modal buket tuh besar gitu. Oh gitu. Kalau buket ini biasanya rame di pas wisuda ya. Wisuda itu rame ya. Nah kalau misalnya usaha sendiri nih Liza, kan udah belajar komputer nih kan. Hal yang paling Liza syukurin misalnya nih dalam usaha, apalagi kan Liza buka usaha fotokopian kan. Terus pernah nggak terbesit, untung ya aku ikut ini ya gitu sih. Pernah nggak? Pernah, gimana tuh? Pas masuk di digital marketing. Pas kan kami juga baru masuk triwulan 4 digital marketing. Itu tuh kayak diajarin cara nawarin di IG,
baru tahu juga kalau misalnya di IG tuh ada namanya apa sih, kayak untuk mempromosikan itu kan. Oh kayak ads gitu ya, ads ya. Jadi tuh kayak bilang kalau misalnya usahaku udah maju nanti aku akan buat ini. Gitu. Berarti ada materi digital marketing ini bisa jadi salah satu cara promosiin usaha Liza ya. Ya benar deh. Jadi kalau misalnya kita modal mau aja jualan sebenarnya itu juga bukan berarti langsung sukses. Kita harus juga perbanyak ilmu, kayak misalnya strategi bisnisnya gitu kan. Dan pelajaran digital marketing ini salah satu yang bermanfaat kalau teman-teman mau buka usaha ya. Jadi materi yang dipelajarin di Palkomtech ini rata-rata semuanya itu sudah punya kayak bidang-bidangnya, kayak Microsoft Office itu buat teman-teman yang mau kerja di admin gitu kan. Apalagi kuliah SD SMP SMA itu perlu nih Office ya, karena sekarang SD aja udah buat makalah perlu kan ya. SD udah perlu nih kan, jangan sampai ya terus nanti kita ketinggalan zaman nih kan, harus mengikutin gaptek. Iya benar, gaptek tadi. Nah Liza kan udah kerja nih ya, buka usaha sendiri. Gimana sih atur waktunya tuh dari kursus mau kuliah juga gitu? Atur waktunya tuh lebih kayak Liza juga bingung ya, karena memang dari awal tuh Liza mulai bantu mama jualan tuh dari SMP. Oh dari SMP. Jadi kalau pulang sekolah langsung bantu mama. Jadi memang waktu mainnya tuh Sabtu Minggu, jadi sudah teratur gitu. Malamnya baru buat tugas. Cuman itu sih. Waktu SMP bantuin jualan apa? Mama dulu tuh buka kantin di kantor imigrasi. Di kantor imigrasi. Ini juga masih buka kantin di kantor imigrasi, cuman di depannya. Kalau dulu kan di dalamnya itu. Oh di Jakabaring ya. Jakabaring. Oke. Berarti dari SMP berarti beberapa tahun yang lalu ya. Berarti memang udah dari kecil udah belajar ya. Akhirnya buka usaha fotokopi sendiri ya. Keren Liza. Nah Liza kan ada adik nih 2. Terus kalau deket nggak sama Liza 2 ini? Kadang deket, kadang tidak, tergantung mood. Iya, karena namanya saudara pasti berantem ya, ada berantemnya ya. Nah, Liza gimana sih cara Liza motivasi buat adiknya gitu? Kalau misalnya ada momen kan pasti kesel, namanya kan adik kan. Palingan kalau pas lagi bubala, kalau lagi bubala tuh Liza pasti selalu ngingetin, kaget kita tidak selamanya dek kayak cak ini cak nah, tidak selamanya kita nak ngumpul, tidak selamanya kita nak sama wong tua cak itu nah, yang selalu Liza ingetin sama adik-adik. Karena kan Liza juga ya dari kecil sama adik kan tau lah sifatnya cak mana. Jadi yo ngingetinnya tidak mungkin nak keras sih, cuman palingan ngingetin itu bae pasti agak pas dia ngerasain apa yang Liza rasain pasti kayak kepikiran dewek sih. Momen yang paling Liza ingat nih, yang paling sedih atau yang kayak tak terlupakan gitu tuh, yang sampai pokoknya karena ini aku harus sukses gitu momennya? Momen lebih ke kayak apa ya, bingung juga mendefinisikan. Ada nggak yang diingat nih? Yang diingat pas mama sakit apa mamanya? Mama dulu cuman mungkin kayak sakit orang tua biasa, mungkin darah tinggi atau diabetes. Terus kemarin bulan berapa, sekitar bulan 3 atau bulan 2 itu mama kena serangan stroke. Jadi kena stroke itu, jadi Liza nambah nih overthinking kan, kepikiran aduh cak mana ini, karena kan ya udah tahu kan kita waktu itu, cuman amit-amit ya Allah jangan sampai kan. Jadi dari situlah motivasi Liza untuk kayak kemarin tuh karena masih ragu juga untuk kayak buka usaha segala macem. Karena dari situ dah kayaknya harus mulai sekarang gitu. Oke, berarti usahanya udah berapa bulan tuh berarti sekarang? Usaha sebenarnya lah sudah setahun kalau untuk bukan bunga, karena Liza tuh dari SMP galak jualan ke sekolah juga. Jadi kayak misalnya kalau mama buat goma, ke goma tuh kan dari ubi itu kan, bisa bawa ke sekolah.
ada siapa yang nak beli cina itu. Keren ya Liza, keren. Berarti Liza memang dari kecil udah berlatih untuk mandiri, untuk coba mandiri karena kan Liza mungkin sadar juga ya benar kata Liza tadi, saingan kita itu kan umur orang tua. Liza udah sadar nanti masih punya adik 2 gitu kan. Apalagi mungkin memang benar ya kata orang itu, saat terjatuh seorang anak itu saat ketika lihat orang tuanya sakit ya. Jadi mungkin Liza sudah melewati masa-masa itu, jadi ada keyakinan bahwa Liza harus sukses nih, harus membackup adik-adiknya kan, masih ada 2 yang masih sekolah. Mbak apa ya, senang ya, bukan maksudnya tuh kayak tertampar lah ya. Kata Liza tadi nggak selamanya nih kita sama orang tua, nggak selamanya kita kumpul, bener deh. Apalagi Liza ber-6 saudara ya, momen yang paling mungkin ya awalnya ber-6 nikah 1, ber-5, nanti yang 1 nikah lagi ber-4 ya. Apalagi Liza ini anak tengah ya, berarti ya anak keempat, berarti nggak sisa nanti kalau yang kedua 3 udah nikah, yang pertama udah nikah ya, 2, 3 sudah nikah, Liza nih yang di tertua di rumah nih ya, belum nanti harus handle adik-adiknya 2 ini yang masih sekolah. Mungkin Liza sudah coba kuat ya, sudah sejauh ini sudah kuat ya, sudah merancang mimpinya mau kuliah jurusan apa Dek? Kalau di Unsri alhamdulillah keterima manajemen informatika. Kalau kemarin tuh sebenarnya ada 2 pilihan. Kalau Palkomtek alhamdulillah keterima di Poltekkes di kebidanan alhamdulillah. Cuman masih lihat UKT sama yang lain-lainnya lah. Jadi baru nanti nentuin mau kuliah di mana di antara 2 itu. Oke, nah ini gimana nih kuliah ini, orang tua setuju? Alhamdulillah orang tua tergantung dari Liza sih. Tergantung dari Liza seneng di mana gitu. Apalagi tadi seneng banget pas baru pergi ke sini, ayah bilang katanya kalau misalnya Liza mau di kesehatan udah masuk apapun biayanya kayak Liza ayah usahain. Dari situ Liza langsung kayak Masya Allah. Masya Allah ya. Ya namanya orang tua ya, apapun pasti diusahain untuk anaknya ya. Nah itu jadi salah satu pacuan Liza nih untuk semangat. Jangan mungkin banyak ya sebagian orang yang masuk kuliahnya dia happy dulu nih, foya-foya jalan-jalan, sedangkan orang tuanya susah-susah ya cari kerja. Nah Liza kan udah ada usaha sendiri, udah ikut tim roadshow. Gimana menurut Liza dunia kerja itu? Kalau menurut Liza harus siap segala tantangan, harus siap segala resikonya karena apapun pekerjaannya pasti ada risiko. Mau kita sekolahnya mahal-mahal, contohnya dokter pasti ada resikonya gitu kan. Jadi jalanin dulu gitu, jalanin apa ada. Nah by the way, apa sih yang bikin Mbak Meta sekarang motivasi Mbak Meta sekarang bisa sampai segini gitu, di umur yang muda gitu Mbak sudah kerja gitu? Sebenarnya enggak ada motivasi ya sebenarnya. Sebenarnya semuanya ngalir ya. Kadang benar tadi sudah Mbak bilang, kalau misalnya di usia teman Mbak ya, di usia Mbak itu teman-teman Mbak sudah wisuda, teman-teman Mbak mungkin udah ada yang kerja dan sedangkan Mbak masih kuliah sambil kerja ya. Dan enggak ada sih yang istimewa sebenarnya ya. Yang motivasi yang sebenarnya tadi karena Mbak anak bungsu ya. Benar Mbak, benar juga sama kayak Liza, umur orang tua tadi. Jadi enggak mau bergantung sama orang tua. Mungkin bedanya Mbak enggak punya adik, jadi Mbak berusaha untuk diri sendiri lah setidaknya. Benar kata Liza, enggak selamanya kita di rumah kumpul-kumpul gitu kan, enggak selamanya kita sama orang tua. Jadi motivasi Mbak sih sebenarnya gimana caranya Mbak berdiri dengan kaki sendiri aja gitu. Dan mungkin kita kayaknya sama ya Liza ya, kurang lebih kita sama ya, karena udah kenal lama juga kita ya, dari kecil kenal sama Liza, sudah tahu Liza ya, kurang lebih sama, mimpi kita juga sama ya. So pasti mimpi anak nggak mau nyusahin orang tua lah ya, pengen
banyak lah yang mau dibuktikan ya. Mungkin ada sih saat-saatnya down ya. Terus juga mungkin kalau lagi down itu sibuk-sibukin diri sendiri aja sih. Kalau misalnya menurut Mbak, kalau Liza lagi jatuh atau lagi down, lagi sedih, nggak apa-apa sih nangis ya, nggak apa-apa. Terus juga sedih nggak apa-apa. Apalagi kalau lihat orang tua sakit, itu pasti down juga. Mbak udah pernah rasain juga ya. Rasanya kayak kita juga ikutan lemes gitu kan. Mulai overthinking kemana-mana. Ini gimana nanti gimana pasti ya. Pasti. Terus lebih belajar coba untuk tenang aja deh, karena sesuatu yang tergesa-gesa itu nanti takutnya mengecewakan kita kan. Jadi kita harus pikir matang dulu, tenangin dulu diri. Nanti ada saatnya kok kita tahu ya jati diri kita sendiri. Nanti mungkin Liza semoga lancar lah kuliahnya. Amin. Ya. Nanti backup adeknya 2 ya, sama Ayu juga kan. Ada kakak, ada ponakan juga ya. Ada. Nah, 2 sudah. Oh, 2 sudah. Cewek cowok. Cewek cowok. Oke. Nah, Liza sejauh ini ya 19 tahun hidup di dunia ini ya. Witty sekali ya. Nah, di usia Liza ini, hal yang paling Liza syukurin di dalam hidup apa sih? Yang paling nih kan banyak nih harus disyukurin, tapi yang paling yang kayak ya Allah untung alhamdulillah ya aku kayak gini nih gitu. Masih diberi kesehatan sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Itu sih. Alhamdulillah diberi kesehatan ya. Iya, karena kan apa ya? Kesehatan itu nomor utama sih. Benar. Karena kalau tidak sehat, cak mana kita nak ngelakukan apa yang pengen kita lakukan. Benar. Liza ada ini enggak sih kayak apa support system gitu? Support system. Liza alhamdulillah tidak pacaran sih. Oh, tidak. Berarti support systemnya bukan pacar ya, bukan. Siapa nih? Jadi support system ya tadi lah sih orang tua tuh lah sih. Orang tua alhamdulillah Ayu juga dukung. Mereka tidak terlalu maksa ke apa yang kehendak mereka gitu. Jadi kayak Liza nak apa ya sudah gitu, jalanin kalau bisa ya. Support gitu. Oke. Kalau support system misalnya kayak selalu kan kalau misalnya setiap hari ini ada yang sedih lah, ada yang bahagia, itu yang paling duluan sekali tempat Liza cerita siapa? Tempat Liza cerita, jujur sebenarnya Liza tuh jarang kalau misalnya nak cerita ngedip apa terlalu gitu, dalam ya. Itu palingan malam-malam tahajud cerita sambil nangis di situlah sih sebenarnya. Masya Allah karena cuman kalau jujur Liza juga galak cerita sama kawan tapi ngerasa kayak tidak lega sebenarnya tuh. Karena ya kadang ada yang Liza cerita malah mereka kayak ngeras apa ngibahin Liza gara-gara cerita Liza. Gitu. Dari situ Liza pas SMA sih sebenarnya itu mereka cak itu tuh. Jadi dari situ Liza mulai kayak kayaknya memang tidak bagus kalau Liza ya cuy. Palingan kalau cerita sama Wong biar bikin Liza lego, contohnya galak cerita sama Mbak Meta gitu ya. Walaupun tidak mendalam nian adalah yang lepas cak itu Mbak gitu. Iya ya. Mbak sebagai AU Palkomtek OPI ya menerima semua curhatan dari siswa-siswa Palkomtek OPI. Ya tenang, di front office itu mendengar semua cerita keluhan ya. Nah Dek, kan Masya Allah ya Liza, perjuangan Liza ya dari buka usaha, dari SMP udah jualan ya. Terus apa ya, udah merancang lah mimpi gitu kan. Dan mungkin pernah Liza dengar ya, kita cuma bisa berencana, Tuhan yang menentukan ya. Jadi Liza boleh nih buat rancang mimpi-mimpinya itu, tapi tetap serahin semuanya sama Allah. Tetap juga jangan berharap sama manusia ya. Kita cuma berencana, Allah yang menentukan. Jadi kalau suatu saat nanti ada rencana kita yang gagal, jangan kita marah ya sama Allah. Jangan, karena kan kata Liza udah bagus ya, udah curhatnya sama Allah, udah lega gitu kan. Karena kan memang cuman curhat sama Allah lah yang kita nggak dihakimin ya. Benar. Mungkin Liza sudah tadi udah ngalamin nih curhat sama manusia itu yang ada kita dihakimin. Ada juga yang malah kita curhat malah adu nasib ya. Iya, itu nggak seberapa ya kan. Itu nggak seberapa itu. Kalau ceritaku udah nggak apa-apa.
Kalau Mbak lebih sih apa ya, untuk hal-hal yang kayak misalnya nyakitin nggak usah didengar lah. Kita mungkin memang ya ada masuklah di kepala, ada masuklah di telinga kalau hal-hal yang menyakiti kita itu kan. Tapi balik lagi, yang tahu diri kita ya cuma kita sama Allah. Jadi ya buat apalah kita dengerin percakapan mereka sampai kita buat overthinking ya. Dan itu mungkin kegiatan-kegiatan Liza sudah banyak hal yang positif ya. Alhamdulillah. Dari pagi kegiatan Liza ngapain? Kalau pagi tuh sebenarnya ya beres rumah dulu. Tuh kan begawainya itu kan dibagi. Nah, ayu masak, Liza nyapu, mendak nyapu, kan ke baju. Nah, dia tuh pergi biasanya dewean Liza nyiap ke warung, baru kayak ayu nyusul. Setelah itu begawe ya kalau misalnya lagi rame ya agak telat masuk Palkomtek biasanya. Cuman kalau lagi sepi ya dah bisa biasanya datang cepet itu. Keren ya parenting orang tuanya Liza ya. Kerjaan dibagi kan, jadi kerja sama antar saudara kan. Alhamdulillah ya, karena kan memang banyak ya mungkin Liza beruntung ya, saudaranya support kan, orang tua mendukung. Alhamdulillah ya. Nah, Liza ada nggak sih kata-kata motivasi nih untuk teman-teman biar tetap semangat, terus biar apa ya, biar ikutan nih kayak Liza, ayo kita berusaha gitu, ada nggak? Cuma pesan sama Liza tuh, kalau misalnya kalian pengen mulai sesuatu itu mulailah dari sekarang. Itu sih nggak harus nunggu kalian sampai baik dulu, karena kan kita tidak tahu baik apa belumnya gitu itu. Nah, jadi mulailah dari sekarang dan jangan pernah peduli omongan uang yang nyakitin kita. Itu sih. Benar. Oke, berarti kata Liza, kalau kita punya mimpi kita wujudkanlah dari sekarang ya, karena kalau kita mau melakukan hal yang baik, nunggu kita baik dulu, kita nggak tahu ya kapan kita jadi manusia yang baik. Kita nggak tahu apakah kita ini manusia baik atau bukan kan. Yang penting itu kita tetap melakukan hal baik, disambut baik atau enggak, yang penting kita tetap melakukan hal baik ya. Dan Mbak salut ya sama Liza, kuat ya menjalani. Mbak tahu cerita Liza ya, banyak juga. Salut ya Liza bisa sekuat itu. Dan pesan Mbak buat Liza, tetap semangat ya. Liza sudah siap itu. Liza sudah buka rencana baru tentang usaha, kuliah juga. Mungkin nanti Liza akan lihat hal yang lebih berat ke depannya. Tapi Mbak berharap Liza tetap lakuin aktivitas yang sudah baik ya. Sejauh ini Liza lakukan, tetap lanjutin tahajudnya, tetap curhatnya sama Allah aja ya. Dan memang minta solusi terbaik ya sama Allah aja. Terus mungkin nanti kedepannya ada badai yang paling besar, mungkin jangan buat Liza overthinking, jangan overthinking lagi. Sibukin aja kegiatannya. Terus mungkin banyak ya yang sayang sama Liza, banyak yang peduli. Jadi kalau Liza lagi down, saran Mbak jangan ngerasa sendiri deh. Iya. Sebenarnya walaupun kita ramai tetap ngerasa sendiri nggak apa-apa, kita berbaur aja. Sebisa mungkin jangan karena kita kalau sendiri terus kita akan ngerasa sepi terus ya. Karena kalau orang lain mau buka hati buat Liza, Liza jangan tutup hati. Nanti Liza taunya Liza sendirian, padahal banyak nih yang mau dengerin Liza ya. Ya, itu aja sih. Mungkin semangat pokoknya kuliahnya, belajarnya. Ini bentar lagi mau magang ya. Mau magang, mau sidang, semangat pokoknya bulan terakhir ya. Makasih, di Palkomtek ya. Sama-sama. Dan juga banyak momen sebenarnya Liza ya, kita setahun ini ya. Liza jadi narasumber talk show, terus juga pernah jadi host talk show ya. Mungkin teman-teman yang lihat Instagram kita udah berapa kali lihat Liza ya. Nah, teman-teman, jadi rangkum kesimpulan dari kita hari ini ya. Jadi Liza ini siswa profesional 1 tahun angkatan 29, sekarang lagi triwulan keempat, yang sebentar lagi mau lulus ya, lagi mau magang. Nah, buat teman-teman yang mau belajar kayak Liza, belajar kayak misalnya
favorit Liza The Flash Digital Marketing. Tadi itu belajar di program profesional 1 tahun ya. Belajarnya selama 1 tahun. Nah itu sudah setara sama D1, banyak banget fasilitas kekinian yang buat teman-teman belajar lebih fresh ya. Oke, nah untuk teman-teman hari ini terima kasih banyak ya, banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapetin dari Liza. Next kita bakal undang narasumber lain dan kita raih inspirasi lainnya ya. Nah untuk hari ini kita mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Meita, Saya Nurhaliza. kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.